adik aku. Dia orang baik. Nggak pernah macam-macam, nggak pernah. Tempat kejadian perkara pembunuhannya ini di wilayah Kota Bandung, maka berkoordinasilah Polres Ciamis dengan Polrestabes Kota Bandung, begitu. Singkat cerita, Polrestabes Kota Bandung menjemput mereka ke ketiga-tiganya untuk dilakukan proses hukum di Mapolresta Bes Kota Bandung, begitu ya. Nah, yang menjadi kejanggalan di sisi kami selaku penasihat hukum, ini yang pertama itu kakaknya korban itu melihat bahwa handphone korban saat di rumah sakit itu ada di tangan F. Namun sampai saat ini handphone korban itu belum ditemukan di mana. Gitu loh. Saat diklarifikasi, saat ditanya pun juga ke F tidak mengaku gitu bahwa si handphone korban ini ada di F. Sementara sewaktu di rumah sakit ditanyanya handphone korban dilihat ya, Teteh lihat sendiri ya? Iya. Lihat sendiri. Oke. Berdasarkan press release dari Polrestabes Kota Bandung, dua tersangka yang tidak ditahan ini kasusnya adalah merintangi penyidikan. Ini yang menurut hemat kami, ayolah pihak kepolisian, ayo kita sama-sama transparan. Ayo kita sama-sama bahu-membahu demi terangnya perkara ini. Kami siap support. Kami siap satu halaman dengan pihak kepolisian. Yuk kita kumpulkan pasal-pasal yang sedang berserakan. Gitu loh. Karena ini kejadian tanggal 9, datang ke kami pun tanggal 19, begitu ya. Sehingga ya kami selaku kuasa hukum hanya bisa berbicara masalah data. Tempatnya ini wanita, gitu loh, ya kan. Memang ada hubungan romansa antar mereka. Gitu ya. Ada hubungan romansa antar mereka sehingga penyebab berdasarkan pengakuan si terduga pelaku ini adalah ada hasil texting atau hasil chatting antara korban dengan F yang menjelek-jelekan pelaku A yang sekarang ditahan di Mapolrestabes. Pertama, pada saat jenazah dicek ya Teh ya oleh bidan dan lain-lain, ditemukan bahwa Bibo almarhum itu masih keadaan perawan, betul ya? Ya, masih perawan dan tidak pernah melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalam norma-norma agama. Selain itu juga dari pihak temannya, ada Marta ya, dari temannya pernah mendapatkan chattingan bahwa ada ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan, tapi diajak cewek ya, telanjang dan lain-lain, dia kabur, dia tidak berani. Jadi sebenarnya hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar, yang katanya disampaikan oleh pihak penyidik, ini juga perlu kita pertanyakan. Benar nggak itu menjadi satu motif? Apa yang membuat para penyidik akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa motifnya adalah bertukar-tukar pasangan. Lalu terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pembunuhannya dengan cara apa? Pembunuhannya dengan cara lehernya ditusuk dengan pisau, dicongkel-congkel. Jadi benar-benar ditusuk di leher, lalu ini sampai dagingnya keluar ya Pak ya. Sampai dagingnya keluar, dan ini adalah satu perbuatan yang keji. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya sebatas motif. Justru yang harus kita pertanyakan adalah motif penyidik yang akhirnya dua pelaku yang jelas-jelas melakukan perbuatan dugaan pembunuhan tersebut ditangguhkan atau tidak ditahan. Ini yang menjadi persoalan. Karena untuk pertama kalinya di Indonesia ada orang yang diduga bersama-sama melakukan pembunuhan tidak ditahan. Bahwa adanya sebuah upaya dari korban untuk melarikan diri. Ada video yang jejak tangannya di tembok. Jadi ada kelihatan, dan memang kami menduga bahwa korban sempat berupaya kabur. Ini nih, maaf. Ini Pak. Nah, ini jejaknya, ini kelihatan jelas. Tuh. Ini video di mana jejak darah sepanjang tembok itu masih terlihat jelas, dan itu arah keluar. Nah, setelah korban tersebut berhasil keluar, malah diteriakin begal oleh Feby, oleh seseorang yang ditangguhkan oleh pihak penyidik. Masa orang yang sangat berperan penting, yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia itu
ditangguhkan oleh pihak penyidik. Dan dengan alasan bahwa orang-orang yang ditangguhkan tersebut, orang-orang yang tidak ditahan tersebut karena tidak terlibat dalam pembunuhan. Katanya karena mereka dilekatkan pasal 221, yaitu merintangi penyidikan. Bagaimana jalan ceritanya? Justru kalau kita mau bicara merintangi penyidikan, kalau benar mereka merintangi penyidikan, maka hari ini ketika mereka tidak ditahan, mereka berpeluang besar untuk melakukan perintangan penyidikan jauh lebih besar. Maka kami meminta agar Polrestabes segera menahan mereka. Karena Baby itu emang teman dekatnya sama korban. Sama korban, cuman waktu pas posisi adik aku itu kan orangnya baik, gak pernah neko-neko, selalu nasihatin teteh. Pas kena dia, Oke, mungkin mohon izin ya teman-teman ya, karena klien kami pun juga saat ini masih dalam masa kedukaan. Izin mungkin kami bantu untuk menjelaskan bahwa memang betul dari keterangan dari klien kami bahwa F ini ada hubungan spesial dengan korban, gitu ya. Dan C ini ada hubungan spesial dengan A, gitu. Bahan keterangan yang bisa dapat kami berikan. Berarti ada mungkin faktor cinta segitiga atau gimana, ada kecemburuan atau ke arah situ bang, mungkin bang? Ya, saat ini kami masih belum bisa menyimpulkan apapun karena kami masih ingin beraudiensi dengan pihak Polrestabes, yang mana memang harusnya jadwalnya kemarin, namun pihak penyidik langsung konfirmasi ke kami, tim kuasa hukum, pihak penyidik itu lagi berhalangan sehingga dijadwalkan ulang pada hari Jumat, gitu loh, untuk audiensi antara tim kuasa hukum dengan tim penyidik. Kami harap dan kami rasa tim penyidik pasti bisa bergandengan tangan dengan kami demi terungkapnya kasus ini ya. Manusia yang normal, jangankan membunuh manusia gitu. Membunuh hewan saja nggak sampai rasanya di hati itu. Misalnya ada kucing itu kita tusuk lalu kita congkel-congkel. Di mana rasa kemanusiaan kita ketika melihat keadaan itu? Maka kami meminta agar masyarakat ayo ikut serta ambil bagian di dalam persoalan ini, kita kawal bersama-sama. Dan kami juga meminta kepada Bapak Kapolri, saat ini ada seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan ini adalah keluarganya. Kami meminta agar Bapak Kapolri turun tangan, atensi terhadap perkara tersebut karena perkara tersebut banyak sekali kejanggalan. Kami ingin hukum benar-benar ditegakkan. Harapan Teteh bagaimana Teh? seadil-adilnya tadi hukum yang tidak bersalah, seadil-adilnya warga Indonesia. Aku tahu adik aku, dia orang baik, nggak pernah macam-macam, nggak pernah minum, nggak pernah obat-obatan.